Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi nih di Friend Depan Podcast. Nah, pada episode kali ini, aku Sri dan Kafe bakal nemenin teman-teman semuanya nih. Tentunya kita di sini nggak cuma berdua kok. Kita bakal ngobrol-ngobrol ditemenin sama Karamdan. Kita sapa dulu nih Karamdannya ya. Assalamualaikum Karamdan. Waalaikumsalam Sri. Gimana nih kabarnya Karamdan? Alhamdulillah agak sedikit flu gitu ya sekarang. Insyaallah. Agak kurang fit ya Kang ya. Fit lah. Tapi overall oke-oke aja sih Kang. So, Alhamdulillah oke-oke aja. Cuman tadi kayak kayak agak berat gitu hidung. Tapi sekarang udah legaan gitu. efek Masya cuaca Allah. kali ya Kang ya. Cuaca Lagi mungkin. mau hujan itu Bener. Tadi juga udah mendung-mendung tapi nggak turun hujan gitu. PHP. Ngeprank. Ternyata cuaca juga bisa PHP aja. Masya Allah. Nah, buat teman-teman semua nih yang belum tahu, Karamdan ini founder dari Kapun Tulis Community. Nah, bagi yang belum tahu, boleh nih Karamdan jelasin Kapun Tulis Community itu apa sih, Kak? Oh iya. Yang menjawab ya, jadi Kapur Tulis itu komunitas. Kita komunitas, sebetulnya komunitas sosial gitu. Sebagaimana komunitas-komunitas sosial yang lain, kita pada dasarnya membantu sesama. Namun di Kapur Tulis kita punya nilai lebih atau bidang yang khusus yang mengurusi kesehatan mental gitu. Jadi kita banyak bahas di situ tentang isu-isu kesehatan mental gitu, tips dan triknya mengelola perasaan gitu, pikiran supaya tetap sehat mental. Kurang lebih seperti itu Kapur Tulis. Oh, Masya Allah. Jadi sama kayak self healing gitu ya, kayak tentang mental Mungkin seseorang. bisa dibilang. Kita lebih Gimana nih, fokus ke Kak? situ. Karena gimana? Ya, gimana, Kak? ya apa ya? Mungkin Kapur Tulis itu lebih semua hal-hal yang menyangkut diri sendiri ya Kang. Iya nggak? Karena di kesehatan mental itu kan kita ranahnya sebetulnya antar diri sendiri dengan diri sendiri dengan orang lain. Jadi ada hubungan antara diri kita dengan diri kita sendiri dan juga bagaimana cara kita mengolah hubungan antara kita dengan orang lain di sekitar kita supaya sehat juga. I see. Apa ya? Berbicara tentang diri sendiri nih Kang. Di zaman sekarang nih, anak-anak muda zaman sekarang, khusus saya pribadi nih lagi ngalamin di masa dimana saya itu lagi kesulitan atau enggak kayak kebingungan sama diri sendiri, atau istilahnya tuh kayak ya saya nggak kenal sama diri saya sendiri gitu kan. Kayak saya ngerasa baca sedikit apakah ini kayak ngaruh sama berhubungan sama quarter life crisis gitu, yang dimana saya kebingungan terhadap masa depan, terhadap skill yang saya miliki, dan juga terhadap ya potensi apa sih yang saya miliki itu. Nah, saya kayak gimana sih problem solving untuk untuk mengenal diri sendiri itu kayak gimana sih Kak? Oke. Ini yang sering banget dibahas gitu ya sama beberapa komunitas sehat mental juga tentang quarter life crisis. Ini benar banget, ini salah satu fase di mana kebanyakan kita tuh para remaja nggak bisa lewatin itu. Bahkan sebetulnya quarter life crisis ini adalah fase antara umur 20 sampai 30 tahun. Jadi sebenarnya orang-orang yang udah dewasa pun bahkan bisa mengalami quarter life crisis. Tadi benar ya, ciri-ciri kita mengalami quarter life crisis itu tadi cemas akan masa depan gitu kan. Overthinking tentang udah lulus nih gitu, mau kerja di mana, mau kerja apa gitu. Sehingga muncullah di situ mungkin self talk ya. Kayaknya gue harus mengenali diri sendiri gitu kan. Nah, berbicara tentang mengenali diri sendiri itu sebetulnya simpelnya adalah tentang siapa dan bagaimana diri kita gitu. Nah, jadi nanti ke depannya kalau misalnya bahas tentang mengenali diri itu gak jauh-jauh dari bahas siapa sih kita gitu dan bagaimana diri ini gitu, di mata diri sendiri. Nah, kebanyakan orang gak bisa jawab itu gitu. Kalau belum kenal sama dirinya tuh gak bisa jawab itu gitu. Siapa sih kamu gitu kan? Siapa sih aku gitu. Coba kalau mungkin saya tanya ya ke Sri itu siapa sih gitu kan? Mungkin agak ngulang gitu ya. Nah, itu kan salah satunya gitu. Pentingnya gitu. Nah, pentingnya kayak gitu mengenal diri itu. Kalau kata Socrates sih mengenali diri itu kan pernah bilang gini, Socrates itu filsuf ya, pada tahu mungkin ya. Jadi kata Socrates ini dia agak ekstrim sih. Beliau agak ekstrim bilangnya hidup yang tidak ditelaah itu
bukanlah hidup yang pantas untuk dijalani gitu. Nah, jadi secara tidak langsung kenal diri sendiri itu bicara juga tentang tujuan hidup gitu. Makanya orang-orang yang mungkin belum kenal sama dirinya, kadang-kala ditanya tujuan, bingung dia. Ah, kumaha engke weh gitu. Kadang-kala pakai quotes yang aku mah seperti air mengalir gitu. Padahal kan kata Einstein mungkin hanya sampah atau ikan mati yang mengikuti air mengalir gitu kan, arus air. Nah, mungkin kurang lebih kayak gitulah mengenali diri itu. Jadi tentang siapa dan bagaimana sih kita. Jadi konteksnya tentang bermanfaatan kita gitu. Iya, iya, Potensi iya. kita, gitu. Tapi kalau menurutku sih apa ya, peribahasa tentang hidup bagai apa ngikuti air mengalir itu kayak gak relate sih, lebih kayak aku tuh kayak daun dan aku tuh ngikutin kemana angin bertiup aja sih sebenarnya gitu kan. Kalau air kan kayak udah ada tracknya tuh kan, kayak udah ada tracknya dan akan bermuara ke laut. Bermuara apa? Ya maksudnya endingnya kan ke Iya, iya. laut gitu. Tapi kan kalau kayak daun tuh kayak ya kemana aja gitu, habis jatuh dia terbangin lagi gitu kan, kayak gak jelas banget gitu kan. Ini kayak bener-bener efek yang gak punya tujuan tuh kayak kayak ngerasa I'm nothing gitu, seriusan, Iya, and iya. do nothing, something like that. Nah, ini penting juga ya kita pelajari bersama gitu, bahwa bedanya orang yang kenal diri sama orang yang belum kenal, di situ letaknya. Jadi kalau orang yang udah kenal diri, dia jatuh bangunnya tuh eee, bisa dimakan sama sendiri gitu. Kalau tadi kan misalnya ibaratnya, kalau itu ibaratnya daun yang tertembak angin gitu kan, jatuh diterbangin lagi. Nah, sebetulnya yang nerbangin itu kan bukan daunnya, tapi anginnya. Nah, kalau kita analogikan ke dunia nyata kan berarti itu bisa kita sebut lingkungan tuh yang membuat kita bangkit lagi. Nah, kalau kita udah kenal diri, sebetulnya kita apa namanya, power-nya itu bukan dari luar, tapi dari diri kita sendiri. Nah, itu enaknya kalau kita udah kenal diri, Pak. Jadi Ah, kita bukan nggak perlu lingkungan, tapi lingkungan itu hanya sebagai energi kedua yang utamanya itu dari diri sendiri. Nah, itu bedanya kalau kita udah kenal sama diri sendiri. Gitu. kayak lingkunganku lebih ke trigger kali Nah, ke-trigger. atau Ke-trigger boosternya gitu, atau boosternya. buster-nya doang Oh, gitu. oke, Niatnya mah oke. ya ada di diri sendiri gitu. Jadi kita segimanapun lingkungan, kita tetap punya keinginan atau impian itu. Kita nggak akan apa namanya, buat ngehapus impian-impian itu. Impian bangkit itu akan selalu ada, cuman akan lebih cepat tercapai ketika lingkungan mendukung. Makanya nanti kita fokusnya tuh dari lingkungan yang bisa membuat kita merasa dihargai gitu. Nah, merasa dihargai. Nah, nanti dipertemukannya dengan orang-orang yang baik juga. Kalau misalnya tujuan kita baik kan, trigger-nya ada di kita nih. Nah, kita otomatis kan akan meninggalkan mungkin ada kecenderungan meninggalkan lingkungan yang kurang baik. Itu kan bagus jadinya. Jadi nanti kita ketemu lingkungan yang baik, seperti teman-teman DKM mungkin ya, itu kan kita awalnya mungkin, aku pengen berubah, gitu, tapi kan hijrah nggak bisa sendirian gitu. Nah, masuklah ke DKM, ketemu lingkungan yang baik. Nah, disitulah kemudian kita mampu berkembang pesat kan gitu, apa namanya, hijrahnya. Nah, kayak gitu tuh contoh-contoh realnya kayak gitu Oke, prosesnya. oke, oke. Sungguh apa ya, insight yang udah lumayan daging banget ya, walaupun kayak baru secuil gitu kan pembahasan tentang apa mengenal diri sendiri. Nah, sih kayaknya akan seru nih kalau kita ngebahas tentang lebih dalam gitu, ngebahas lebih dalam tentang cara bagaimana kita mengenal diri sendiri gitu kan. Siapa sih aku ini gitu kan? Ya, Gimana ya. sih? Boleh nih Kang, soalnya kan kebanyakan mungkin gitu kan kita gitu, apalagi mahasiswa kadang aku ini siapa sih gitu kan, terus kayak bakat aku tuh di mana sih kayak gitu kan. Kadang masih banyak orang-orang yang masih kebingungan tentang potensi dirinya itu sendiri gitu Kak. Kalau menurut Kak Ramdan itu gimana? Oke, kalau saya sih biasanya gini ya, ini aku mainkan ya saya. Gini nih, kalau karam tuh gini, ketika ada yang nanya, gimana sih caranya, apa namanya, gimana sih caranya gitu kan. Nah, sebetulnya kalau dalam belajar itu atau dalam memulai praktek itu yang paling harus dibentuk tuh kata tanyanya, kenapa dulu, bukan bagaimana dulu. Karena kalau kenapanya terjawab, itu nanti kita nggak perlu motivasi lain. Kalau bagaimana tuh, misalnya kita udah tahu caranya, tapi karena kita kurang why-nya kurang dapat, jadi akan ada titik kita bosan balik gitu. Tapi kalau why-nya yang terlebih dahulu dibangun,
itu nanti apa dan bagaimananya itu kita bisa nemuin sendiri. For example kayak gini gitu ya. Kalau soal mengenali diri, kenapa sih gitu kan? Kenapa sih misalnya orang Islam harus sholat? Iya. Kalau kalau bagaimana caranya kan gampang ya, gitu. Tinggal biasa baca buku fikih, kemudian tanya ustadz gitu kan, akan mudah. Tapi ketika udah tahu nih, tapi tetap aja kan susah sholat gitu kan, kalau wahyu-nya nggak dapat. Nah Iya kayak gitu benar. tuh. Nah contohnya di mengenal diri juga kayak gitu. Jadi yang harus kita tahu itu kenapa dulu sih kita harus mengenal diri. Nah di antara alasannya tuh kayak gini. Tadi contohnya ada quarter life crisis, itu diantaranya kita ngerasa cemas, bingung gitu ya, kehilangan kendali diri gitu, ini yang bahaya. Kemudian ada juga suka kita tuh terombang-ambing sama emosi dan opini orang lain gitu. Jadi hidup kita tuh gimana orang lain gitu, secara tidak langsung ya gitu. Kita mau update status ini, takut dikatain soalim. Kita mau update status takut dikatain dan sebagainya. Kita melakukan sesuatu tuh mempertimbangkan orang lain dulu gitu. Nah, terus juga di antara kenapa kita harus mengenal diri sendiri itu karena kita juga kadangkala mungkinnya sebagian besar dari remaja sering bikin keputusan yang kurang bijak. Gitu. Pernah ada riset bahwa 80% ke atas gitu ya, itu mahasiswa salah jurusan katanya. Nah, itu kan mungkin akibat dari keputusan yang kurang bijak dulunya gitu. Kembali lagi kan mereka nggak kenal sama diri kelebihannya apa gitu, kekurangannya apa gitu. Mereka cuma tahu masuk kuliah itu kayak gimana. Sedangkan kenapa mereka harus kuliah nggak terjawab. Nah kayak gitu. Kemudian kenapa yang lain juga biasanya kenal diri itu untuk menghandle perasaan nggak berdaya gitu, nggak berdaya di hadapan orang lain. Kemudian juga untuk ngontrol haus atau lapar akan pujian nih. Itu kan kita biasanya haus akan pujian gitu. Nah, gimana supaya rasa itu di-handle kalau kita udah kenal diri sendiri. Kan kalau biasanya orang kenal diri sendiri tuh kadang-kala orangnya justru semakin aduh aku belum bisa seperti yang udah jago gitu. Tapi dia nggak insecure. Dia nggak insecure tapi dia merasa rendah hati. Tapi nggak insecure gitu ya. Itu udah Ilmu kenal diri tuh padi kayak kali ya kan. ilmu padi itu kayak gitu. Nah, dan masih banyak lagi sebetulnya alasan kenapa kita harus mengenal diri sendiri di antara itu. Dari situ juga udah bahaya banget tuh kalau misalnya itu kejadian gitu. Nah, itu kenapanya. Nah, kalau mengenal diri itu kayak gitu. Kemudian kalau apalagi nih, udah kenapanya, nanti tuh boleh kita ke apanya gitu. Apa sih hal-hal yang berkaitan sama mengenal diri itu? Nah, kurang lebih ada 4 ya kalau misalnya Sri udah tahu sama Faye, itu mengenal diri itu bukan hanya tentang kelebihan sama kekurangan, tapi pada esensinya tuh kita bahas tentang apa sih yang sebenarnya kita inginkan. Apa sih yang sebenarnya kita inginkan? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Gitu. Insya Allah kalau terjawab nanti oleh sendiri kita tahu tuh, udah tahu diri kita tuh kayak gimana. Pertama itu, kemudian yang kedua tuh apa sih sebetulnya yang ingin kita rasakan gitu. Ketika kita melakukan sesuatu tuh apa sih sebetulnya yang ingin kita rasakan gitu. Kemudian ada juga yang ketiga, hal yang berhubungan sama mengenal diri itu apa sih yang ingin dihargai gitu. Apa sih yang ingin kita hargai dan apa yang ingin kita beri makna. Nah, jadi gitu kalau mengenal diri itu kayak gitu konteksnya. Jadi terhadap sesuatu yang menyangkut tentang emosi, pikiran, dan kemudian kebermanfaatan kita. Kebermanfaatan kita. Jadi kalau orang yang udah kenal diri itu, dia udah tahu ngelola dirinya, terutama pada saat punya masalah, dan dia juga selalu menyeting dirinya supaya bermanfaat untuk orang lain. Karena nggak mungkin kalau orang misalnya belum kenal sama dirinya, dia tuh malah jadi menebar kebaikan sama orang lain gitu. Walaupun misalnya memang ada juga orang yang maksain buat jadi people pleaser gitu kan, nggak bisa bilang enggak sama orang lain. Nah, tapi itu toksik banget itu kan. Kalau mengenal diri itu nggak toksik, tapi hampir sama, tapi nggak toksik gitu. Itu bedanya tuh. Nah, mengenal itu kayak gitu. Oke Kang, dari yang tadi keempat itu tuh sebenarnya harus berurutan nggak sih atau enggak kayak
misalkan kita mulai dari apa yang ingin kita apa ya kayak kita butuhkan dulu atau kita hargai dulu atau enggak yang maksudnya enggak berurutan gitu kayak ngaca gitu enggak harus kayak kita inginkan dulu nih gitu kayak dari step awalnya. Oke. Memang ini kalau ini kan bicara konteks jadi nggak berurutan kalau soal itu. Kan itu yang biasanya celah-celah tuh yang kosong itu. Biasanya orang yang nggak kenal diri itu yang kosong itu. Dia nggak tahu apa yang dia inginkan gitu kan. Dia nggak tahu apa yang dia butuhin. Dia nggak tahu juga apa yang sebetulnya ingin dia rasakan, perasaan apa sih yang mau dia rasakan gitu kan. Dia nggak tahu gitu. Terus Oh my god, apalagi ini mah aku banget. nah gitu. Kayak kita kan suka sama cewek tapi kita tuh mungkin rasanya tuh ini suka atau apa gitu kan, bingung juga gitu kan. Mungkin contoh simpelnya kayak gitulah. Jadi nggak terlalu berurutan tapi itu celahnya kayak gitu. Oke, gimana? Gimana nih? Masya Allah banget ya. Masya Allah jawabannya. Berarti kan kita harus mengenal kenapa kita harus mengenal diri sendiri dulu ya Kang, tadi kata Karanda. Nah, gitu. Nah, tadi kan ada poinnya tuh terpengaruh sama orang lain. Itu berarti sama aja kayak misalnya kita udah berbuat sesuatu nih, otomatis kan ada yang suka, ada yang enggak gitu. Kayak di dunia ini pasti kayak gitu. Nah, kadang suatu kritikan itu malah bikin kita misalnya jadi down kayak gitu. Nah, apa itu pengaruh gitu Kang dari sebenarnya kita tuh belum kenal sama diri kita gitu. Jadi ketika nerima kritikan tuh kitanya malah jadi down terus gak mau ngelakuin hal yang seperti itu lagi gitu. Gimana menurut kalian? Nah, benar. Itu salah satu indikasi kalau kita belum kenal banget gitu. Jadi kan mengenal itu kan kenal banget gitu kan, kenal lekat gitu kan. Nah, mungkin yang kedua itu kita udah berani show up, tapi ada trigger dari luar yang mungkin negatif gitu ya. Kitanya malah down gitu kan. Itu udah kenal tapi belum kenal banget mungkin gitu ya. Nah, di antara kesalahan mindset kita tuh para remaja kalau yang pengalaman Karama gini. Jadi kebanyakan dari kita tuh fokus sama masalahnya. Fokus sama apa yang nggak bisa kita kontrol gitu. Padahal sebenarnya tuh kalau soal tadi ya, kasus yang cerita tadi gitu. Ya gampang aja sih kalau ngomong tuh. Kita tinggal fokus sama apa yang masih bisa kita lakukan. Nah, kalau dapat kritik kan misalnya ini kurang ini, itu aja fokusnya nggak usah mikirin apa namanya, nggak usah mikirin, loh kayaknya orang lain nggak akan suka deh gimana juga aku. Nah, karena memang begitu hukumnya kan, gitu. Nggak akan pernah ada orang yang 100% suka sama kita. Gitu. Jadi kuncinya fokus di apa yang masih bisa kita lakuin gitu. Jangan fokus sama apa yang udah di luar kontrol kita. Itu kan statement orang lain itu termasuk ke dalam hal yang nggak bisa kita kontrol. Jadi di luar kontrol kita. Nah, itu nggak usah kita pikirin gitu. Ya gitu. Apa yang tergantung sama diri kita dan apa yang nggak tergantung sama diri kita gitu kan ya. Ya gitu. Nah, okay. Dia lebih ke fokus kontrol. Kalau di psikologi memang ada yang namanya apa yang bisa kita kontrol dan apa yang nggak bisa kita kontrol. Itu memang harus kita pisahin dulu. Dan klien atau apa ya yang surat sama kita gitu ya, teman-teman, itu kita bantu memisahkan itu gitu. Karena sering dicampur adukin gitu. Ya itu yang bikin masalah tuh kayak gitu. Terkadang yang nggak bisa dikontrol pun coba aja. Iya gitu dipikirin gitu. Itu yang salah gitu. Tapi emang apa ya kayak untuk apa mengenal diri sendiri itu sungguh banget bagi aku memang sulit ya Kang ya. Nah, ada nggak sih kayak shortcutnya gitu? Shortcutnya. Jalan pintasnya ya kayak. gitu ya. Ini pertanyaan dari aku sendiri. Oke. Ini salah satu ciri generasi milenial pengen yang shortcut gitu ya. Tapi oke kita udah nyiapin gitu. Karena mengenali diri ini juga sebenarnya udah sering kita kampanyekan di luar gitu ya, di webinar Kapur Tulis gitu. Tapi cuman yang spesifik baru ini nih yang bahas. Nah, kalau tipsnya ini saya pribadi aja lah gitu ya. Saya pribadi gimana sih prosesnya mengenali diri gitu. Nah, pemahamannya mengenali diri itu proses, namanya proses panjang gitu kan. Kita memang harus selalu mengenali diri kita. Bagaimana kita berubah dari kecil sampai dewasa, remaja, dewasa itu kan diri kita berbeda tuh, sebetulnya berbeda. Nah,
di antara caranya tuh kalau saya 3, refreshing gitu ya, refleksi, sama evaluasi. Itu saya tiap akhir pekan biasanya gitu. Gimana Nah, tuh Kang itu? oke. Refreshing ya, refreshing. Nah, refreshing itu buat apa? Buat kita memberikan hak psikis kita. Udah capek nih kerja gitu kan, belajar selama seminggu. Kita sempetin lah refreshing. Dan ini caranya bisa beda-beda tergantung teman-teman gitu kan. Ada yang rebahan gitu kan caranya, ada yang nonton drakor, ada yang tilawah mungkin ya gitu. Dan sebagainya. Itu refreshing caranya beda-beda lah. Tapi itu harus ada tuh di antara Sabtu dan Minggu gitu. Kalau saya ya. Terus di antara Sabtu dan Minggu juga saya nyempetin buat refleksi. Nah, cara refleksi itu gunanya itu untuk melihat diri secara utuh. Itu kan karena lewat refleksi itu kadang tersirat tuh apa yang alam bawah sadar kita inginkan sebenarnya. Kadang-kala tersirat, oh iya ya, aku kemarin kayak gini, harusnya kayak gini gitu kan, dan sebagainya. Nah, di antara refleksi itu kalau saya baca buku gitu ya, baca buku, kemudian buku-bukunya tentang pengembangan diri, psikologi gitu kan, novel sekali-kali lah gitu. Kadang-kala tentang kesehatan juga, tentang filosofis gitu. Terus kalau saya sempetin buat zikir bareng. Jadi kalau di Kapur Tulis juga udah ngediriin kayak madrasah buat anak-anak gitu. Nah, di madrasah itu kita tiap malam Minggu ada majelis zikirnya. Jadi pas banget. Jadi kalau kita zikir, karena zikir itu gini nih, teman-teman kalau sendiri ya, zikir itu kayak gini untungnya. Zikir itu ngebantu kita menciptakan jeda antara stimulus sama reaksi. Bukan? Antara provokasi antara stimulus dengan respon, antara provokasi dengan reaksi. Itu pentingnya zikir tuh kayak gitu. Jadi gitu kan. Jadi kita langkah-langkahnya akan lebih bijak insya Allah ke depannya. Gitu. Karena ada jeda di situ. Jeda. Terus juga refleksi itu saya biasanya nulis diary sampai diary saya itu jadi buku, judulnya Catatan Senandika. Itu kumpulan diary saya tuh sebetulnya di dalamnya tuh. Kali itu refleksi. Terus yang terakhir itu evaluasi. Gitu. Evaluasi. Jadi saya sempetin Sabtu atau Minggunya setelah refreshing gitu kan, kemudian refleksi, saya sempetin evaluasi gitu. Jadi evaluasi itu kita mengkritisi diri sendiri gitu, oh ini salahnya gimana, yang ini, oh kalau ada hutang harus dibayar gitu kan. Itu yang sering kita lupa gitu. Kalau saya punya kebiasaan kayak gitu. Oh saya punya hutang ke sini gitu, kemarin jajan permen di Talangan 1.500. Nah, saya bayar hari apa gitu. Terus juga kemarin pinjam buku misalnya harus dibalikin hari apa gitu. Sehingga nanti kita menghadapi seminggu ke depan itu udah terplan gitu secara nggak langsung. Kalau saya rasanya seperti itu. Itu biasanya kalau saya kenal dirinya tuh dari refleksi terutama gitu. Oh, aku teh sekarang begini gitu. Jadi muncullah kenapanya muncul, kemudian otomatis karena udah terbiasa mungkin apa dan bagaimana cara untuk memperbaikinya, semakin mengenal dirinya, ngalir aja gitu ada gitu dan tinggal dilaksanain. Kalau saya sih kayak gitu. Itu mungkin nggak jadi shortcut buat teman-teman, tapi itu tipsnya dari saya lah gitu. Ya, oke, overall memang secara secara pemahaman saya yang tadi didapat itu benar apa ya, kayak yang terpenting adalah dari refleksinya gitu kan. Setelah refreshing gitu kan, jangan kebanyakan refreshing juga kan, kayak Nah, benar. refleksi dan juga evaluasi gitu kan. Terus ketiga hal itu akan membuat trigger si why-nya itu muncul menjadi kuat gitu kan. Itu yang dibutuhkan untuk benar-benar bisa mengenal diri sendiri itu kan ya. Oke. Saya gadin. Sri, gimana Sri? Masya Allah, aku gak bisa berkata-kata. Tadi tips and triknya keren banget nih Kak. Berarti kita tuh perlu kan untuk kayak me time kayak gitu tuh perlu gitu kan Kak sebenarnya gitu untuk diri sendiri gitu. Kadang karena saking sibuknya misalnya kita ngelakuin sesuatu, kadang kita itu lupa gitu loh buat me time gitu. Sampai akhirnya tuh kadang psikis kita tuh kayak capek gitu ya kan Kak. Berarti ngaruh juga ke psikologi gitu ya Kak ya. Nah, benar. Jadi gini, kalau Sri ya, ini juga sering ditemuin gitu ya, sering ditemuin teman-teman kita. Jadi teman kita tuh sebetulnya orang yang pandai dalam menyusun rencana tuh kita pandai banget, kegiatan lah. Tapi kita tuh agak sedikit cacat lah kalau nyusun rencana istirahat gitu. Iya benar-benar. Itu padahal penting gitu kan, kita tuh lupa kalau tubuh kita tuh ada haknya buat istirahat. Dan kita nggak jadwalin waktu istirahat kita sendiri, oh my god gitu kan. Itu yang salah tuh di situ kadang kala. Padahal itu hal kecil bisa dibesar tuh kan. Psikis kita nggak
nggak kerehat gitu. Jadi manggih poe Senin teh, manggih hari Senin tuh udah Senin lagi gitu. Benar-benar. Jadi sekolah tuh untuk libur, kita masuk kuliah tuh untuk libur, untuk menunggu hari libur gitu. Jadinya tuh ya beban aja gitu. Iya Gitu kayak nggak sih? gawe benar-benar mau ngopi. kayak nggak ada gitu waktu tuh. gitu buat kita itu. Oh iya Padahal ternyata kitanya perlu sendiri gitu ya. perlu. Benar. Tuh, mungkin kan mahasiswa ya kayak mungkin terlalu sibuk gitu sampai kadang kita juga kadang lupa gitu sama diri kita sendiri kayak gitu. Berarti Kak, kalau gitu kayak baca-baca buku gitu juga penting ya kayak untuk misalnya ngejaga mental health kita gitu kan Kak. Soalnya kan Ya, kadang gimana Kak? untuk sebagian orang sih relate ya, karena nggak semua orang juga suka baca buku. Tapi kalau saya pribadi memang dari buku selain dapat insight baru gitu kan, sebenarnya ada motivasi tersendiri sih. Kalau saya baca buku tuh ada motivasi tersendiri. Oh, ini kayaknya kurang ngojos deh gitu kalimatnya gitu. Nah, saya bikin skema lagi gitu kan. Saya bikin skema lagi, saya peruncing lagi, saya cari contoh yang di sekitar kita, sehingga nanti pas disampaikan itu lebih mudah dicerna oleh teman-teman kita yang lain gitu. Kalau saya sih kayak gitu. Jadi ada misi juga buat apa yang kita dapat itulah yang kita beri gitu kan. Kalau saya dari ilmu kayak gitu. Nah, ini nih yang penting juga ya, dari prinsip kebahagiaan tuh, kadang kala kita menilai kebahagiaan itu kan dari apa yang kita punya ya, dari apa yang udah kita miliki, pencapaian-pencapaian. Padahal ilmuwan psikologi yang sekarang tuh pengembangannya ternyata ada satu lagi nih indikator yang jadi trigger buat kebahagiaan. Islam udah dari dulu ya, Iya, konsep iya. Islam udah dari dulu. Nah, Islam kan bilangnya kayak gini, orang yang apa namanya? Orang yang paling baik itu kan orang yang paling bermanfaat ya. Nah, ini yang dipakai oleh ilmuwan psikologi, ternyata indikator kebahagiaan itu selain dari apa yang kita capai, apa yang kita punya, juga apa yang mampu kita berikan. Nah, gitu tuh. Nah, ternyata coba aja nanti rasain lah, pasti pernah ngasih kan gitu ke orang gitu. Entah itu ilmu, entah itu perhatian, entah itu materi gitu kan. Kalau orangnya bisa, terus ngerasa kebantu, terus ada ucapan terima kasih ke hati, kira-kira seneng nggak? Seneng kan ya? Wah, senang banget sih Kang Nah, itu. itu tuh salah satunya buat metode healing juga bisa gitu, untuk orang gitu. Kayaknya kayak gitu deh. Ya, cocok banget sama tagline DKM ya kan, tetap semangat menebar manfaat itu. Nah, Wah. Masya Allah. sama itu sama DKM juga. Emang harus kayak gitu deh, kayak udah tahu deh kayaknya DKM itu cara ngehealing anggotanya, cuman kita nggak sadar aja gitu. Iya kadang kita nggak sadar. kita nggak kenal DKM Darul Ifan itu kayak gimana sebetulnya. Ya benar-benar. Padahal tagline-nya udah bagus ya, tetap semangat DKM-nya udah menebar bagus. manfaat gitu. Nah, kalau berbicara tentang zona nyaman nih Kak, menurut Kak Ramdan gimana sih? Penting perlu nggak sih kita keluar dari zona nyaman kita gitu Kak? Kadang kan Sebelum itu Kak, apa-apa. sekarang tuh aku pernah dengar istilah gitu. Aku pernah dengar dari entah konten orang atau artikel orang itu bahwasanya bahwa keluar dari zona nyaman tuh udah nggak apa ya, udah nggak relevan lagi gitu. Sekarang tuh saat waktunya untuk memperluas zona nyaman katanya gitu. Masya Allah. Gimana tuh? Itu agak ambigus ya, memperluas zona nyaman tuh kayak gimana. Jadi Gimana nih? apa ya? Sebenarnya yang seingat aku nih ya, sepemahaman aku tuh dari situ tuh kayak awal-awalnya memang konsepnya sama dengan keluar dari zona nyaman gitu kan. Tapi dari keluar dari zona nyaman itu masuk ke zona yang baru. Nah, si zona yang baru itu dijadiin zona nyamannya lagi gitu kan. Kayak gitu dan itu akan terus berulang gitu. Oke, Entah oke. sih ini apakah emang maksudnya entahkah apa emang benar-benar bisa relevan bagi halayak banyak atau cuman kayak hanya sekedar konten-konten aja gitu. Cuman itu yang benar-benar kayak bikin aku tertarik gitu untuk kayak emang iya gitu. Kayak oh iya juga ya kayak. Oke. Jadi kalau di psikologi itu ada dua ya, antara ini sering jadi kambing hitam nih, kata-kata self healing gitu. Perlu teman-teman bedain antara self healing dengan memanjakan diri, itu beda banget. Jadi self healing itu bukan memanjakan diri tuh, satu dulu ya. Nah, kalau memanjakan diri kan kita misalnya kita sebenarnya udah nggak ngantuk nih, tapi masih tetap rebahan, itu bukan self healing lagi jatuhnya. Itu udah malas aja gitu. Kalau self healing itu kan kayak kita udah ngantuk, tidur, bangun, ya udah tuh sebenarnya udah keobatin gitu.
Itu self healing. Kalau lebih dari porsinya, itu bukan self healing lagi, itu malas gitu. Itu memanjakan diri namanya. Nah, itu pertama. Kedua, tentang zona nyaman nih. Kalau tadi ada pertanyaan dari Sri, perlu nggak sih kita keluar dari zona nyaman? Perlu. Itu perlu. Karena apa? Karena hakikatnya manusia itu fastabikul khairat gitu kan ya, berlomba-lomba dengan dalam kebaikan. Nah, otomatis kan kalau berlomba-lomba kita kira-kira jalan atau lari gitu kan. Kita netep atau maju gitu kan. Nah, kita maju kan, nggak netep gitu. Jadi secara isyaratnya kita harus keluar dari zona nyaman. Nah, kalau tadi tentang kita udah keluar dari zona nyaman, terus memperluas zona nyaman, masuk ke zona yang baru, terus dijadiin lagi di zona nyaman. Itu mungkin kasusnya kayak kita tuh udah jago di zona yang baru. Jadi itu jadi zona nyaman kita. Nah, gitu. Nah, itu. Kalau di psikologi sih sebetulnya kita pembagiannya zona nyaman, gitu kan, zona zona bingung. Nah, jadi di atas zona nyaman itu ada zona bingung. Zona nyaman, zona bingung, sama zona bertumbuh. Misalnya gini, kita misalnya zona nyamannya itu ada di kampus gitu. Nah, oke di jurusan apa deh? Di jurusan pernah ikut kurikulum 2013 nggak di SMA yang ada peminatan gitu? Oh ya, aku pernah. Nah, itu ya. Nah, kayak gitu misalnya. Kita misalnya zona nyaman kita di IPS nih atau di IPA gitu. Ternyata ada peminatan gitu. Harus loncat materinya dari jurusan kita, misalnya jurusan IPS, masuknya ambil biologi nih peminatannya. Itu udah bukan zona nyaman lagi, Yang itu masuk ke IPA. zona bingung tuh. Zona bingung. Nah, justru dari zona bingung itu muncul pertanyaan yang bisa bikin kita berkembang. Jadi sebetulnya kalau teman-teman bingung nih ya, bingung di suatu tempat yang baru, itu sebetulnya teman-teman udah nggak di zona nyaman lagi. Itu udah di zona bingung. Kalau bisa ngelewatin, nanti otomatis punya skill baru. Nah, gitu. Asalnya tadi ikut ulen gitu ya, nggak ikut organisasi, ikut DKM. Itu kan zona bingung sebetulnya, ini harus ngapain gitu pertamanya gitu kan. Ternyata udah dijalanin, lama-lama itu zona bingung itu jadi zona nyaman, buktinya kita udah punya skill baru nih lewat. Nah, jadi tadi yang kata Fei, zona nyaman, keluar, terus di zona yang baru ini. Iya, oke. Nah, zona bertumbuh ya. Tapi kalau zona bertumbuhnya tetap kita nggak beranjak lagi, nah itu situlah zona nyaman. Tuh. Jadi indikatornya si zona itu bisa dikatakan zona pengetahuan baru di situ. Dilengkapi dengan motivasi bahwa kita tuh wah kayaknya nggak cukup ya kayak gini terus. Kayak gini doang. Sih. Nah, itu jadi nggak stuck di sana ya, nggak stuck di sana. Kalau udah punya skill baru tapi udah kayaknya cukup deh di sini. Itu udah zona nyaman tuh. Zona nyaman lagi itu jadinya. Gitu. Nyaman lagi kan itu. Zona nyaman lagi kalau misalnya kita punya skill baru tapi kita malah terpacu gitu buat wah kayaknya harus belajar ini lagi deh buat pendukung ini. Itu baru real zona bertumbuh. Kita lagi di zona bertumbuh. Tapi kalau misalkan mendapati sebuah kasus di mana ketika di zona bingung itu kan harusnya itu kan untuk terus move sehingga dapat skill maupun pengetahuan baru. Kalau misalkan di situ malah stuck gitu, udah gitu berhenti di zona bingung itu kayak bingung tapi nggak nyari tahu gitu kayak ya udah diam aja gitu. Terus gimana tuh kan kayak pasti kan ada aja gitu yang kayak gitu. Ya ada aja. Ada aja kan gimana? Oke, kita nanti lihat dari kacamata Islam mungkin ya sama psikologi. Kalau dari psikologi itu yang mempengaruhi manusia sebenarnya 70% itu dari lingkungan. Bahkan ada riset yang menyatakan bahwa kita tuh adalah 5 orang terdekat kita. Jadi kita tuh bisa dilihat, diri kita tuh bisa dikenal juga gitu. Dari siapa sih 5 orang terdekat dari kita. Kan penghasilan kita mungkin juga bisa kelihatan dari situ. Terus skill kita juga bisa dilihat dari 5 orang terdekat kita. Makanya lingkungan itu sangat berpengaruh. Nah, inilah pentingnya ketika kita udah ngerasa punya motivasi kuat gitu untuk berubah. Hal yang pertama adalah mencari lingkungan yang tepat. Mencari lingkungan yang tepat itu dulu. Karena sebagaimanapun banyaknya air untuk membasuh lumpur di badan kita, kalau kita nggak keluar dari kolam yang penuh lumpur itu, bersih sih bersih, tapi kalau kita duduk lagi ya kotor lagi gitu. Nah kayak gitulah gitu. Nah jadi gitu caranya. Terus tadi apa teh pertanyaan teh? Stuck gitu kan. Nah, ketika bingung stuck, teh cicing bingung teh cicing ke mana-mana gitu. Itu kan kata psikologi ya kayak gitu. Jadi 70%. Kayaknya lingkungannya deh yang harus misalnya kita nggak bisa ubah lingkungan, kita cuma bisa nyari lingkungan baru. Nah, jadi itu
motivasilah diri untuk selalu mencari lingkungan yang lebih baik, menambah lingkungan. Terus kalau dari kacamata Islam tentang qanaah berarti kan gitu babnya tentang merasa cukup. Nah, hal yang merasa cukup itu kan tentang yang dimaksudkan adalah tentang materi gitu kan, harta gitu, lebih ke harta gitu kan yang merasa cukup, bukan terhadap ilmu. Justru kalau ilmu mah kan kita disuruhnya aus gitu kan ya. Nah, itu bedanya lagi. Jadi kalau baik di Islam maupun psikologi sebetulnya memacu kita untuk nggak stuck gitu. Makanya kalau kita stuck berarti perlu penguatan kembali gitu. Kita udah agak jauh lagi dari diri sendiri gitu. Karena fitrah manusia itu kan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita tetap di-trigger sama Allah tuh buat melakukan yang terbaik. Bahkan setelah selesai urusan, maka lakukanlah urusan yang lain gitu kan. Kalau di surat An-Nisa kayak gitu tuh. Nah, analoginya kayak gitu. Perlu lingkungan yang baru. Lingkungan ya kuncinya, berarti lingkungan. Makanya kalau misalnya DKM itu kan lingkungannya udah positif. Nah, kalau mentor saya sih bilangnya gini, mentor saya itu bilangnya gini katanya. Kalau kamu nggak bisa masuk ke pasar, bikin pasar gitu. Jadi di DKM itu misalnya kalau kita belum bisa menemukan orang yang tepat gitu ya di DKM mungkin, ya kitalah yang mendidik diri supaya jadi orang yang tepat buat orang lain. Tuh kayak gitu tuh. Jadi kita bikin pasar buat sendiri gitu. Kalau diibaratkan seperti itu. Jadi jadikanlah DKM itu orang-orangnya yang memang orang-orang supporting gitu. Oke. Wow, good insight gini. Lagi baru ternyata buat aktivitas dakwah DKM ini. Nah, gitu. Ya, Sri, gimana lagi tuh? Ada, tenang. Aku dari tadi nyimak kok, tenang. Berarti kan lingkungan ya Kak. Nah, misalnya nih, kita tuh kan pasti punya dua lingkungan gitu kan. Ada yang positif, ada yang mungkin dari DKM aja deh. Misalnya kita anggap dari DKM. Tapi kan pasti kita punya lingkungan lain gitu Kak, di luar kadar DKM gitu. Nah, kadang misalnya lingkungan itu tuh bertolak belakang gitu Kak. Kan sebagai manusia gitu. Kita tuh kadang terlalu nyaman gitu sama lingkungan yang ini, jadi kadang kita lupa sama lingkungan yang baik kita gitu. Berarti kalau menurut Kak Ramdan itu gimana nih? Berarti itu Kalau bukan menurut saya mungkin apa yang saya pelajari aja gitu. Karena saya juga belajar tentang bagaimana mengatasi belok-belok anak muda. Nah, kata psikologi itu kayak gini. Itu indikasi ketika kita beloknya nggak relevan sama apa yang ingin kita capai gitu. Itu berarti kita kurang kuat dalam memaknai tujuan hidup kita. Karena kalau udah kuat why-nya gitu, kenapa sih kita harus stay di lingkungan positif? Itu bakal stay aja gitu. Kayak puasa sekumaha segar nasi rok marjan gitu kan. Dan makanan-makanan yang lain, kalau kita udah tahu, kenapa harus puasa? Karena satu perintah Allah, terus takut juga masuk neraka. Kita udah paham gitu why-nya. Kita nggak akan tergoda gitu kan. Nah, kayak gitu tuh. Termasuk ketika kita punya dua lingkungan yang anggaplah satu toksik, satu positif gitu kan. Nah, sebagaimana yang diajarkan oleh ustadz-ustadz kita mungkin ya, kebaikan itu memang selalu lebih berat daripada hal buruk. Disitulah tantangannya gitu sih. Jadi kalau misalnya kita bisa memposisikan diri di lingkungan positif dengan segala kemampuan kita gitu kan, justru disitulah nilai diri kita gitu. Jadi jangan selalu nuntut bahwa ada aku mah lingkungannya ini, jadi aku mah kayak gini gitu. Nah, jangan kayak gitu. Justru disitulah letak ibadah kita gitu. Disitulah letak ibadah kita, dan Allah kan nilainya prosesnya gitu. Karena itu yang bisa kita kontrol, proses kitanya, bukan hasilnya. Itu hasil mah Allah yang menentukan gitu. Gitu. Jadi kayak gitu teh, mungkin lebih ke mengenali dirinya, lebih diperkuat lagi. Jadi tentang tadi ya, sebetulnya apa sih yang kita inginkan, terus kemudian apa sih yang kita rasakan, yang ingin kita rasain sebetulnya dalam jangka panjang, kemudian juga apa sih yang sebetulnya bisa membuat kita merasa dihargai, dan apa sesuatu yang ingin kita beri makna gitu. Itu ya biasanya yang paling penting itu kita nggak tahu apa sih yang mau kita kasih value itu siapa gitu.
gitu. Kita punya segala kemampuan gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu nih siapa yang mau kita kasih value, kadang-kala juga nyasar juga gitu. Nyasar juga jadinya tuh. Kita punya uang gitu nggak banyak, kita nggak tahu nih siapa yang mau diberi makna, akhirnya hedon gitu. Itu kan kayak gitu. Nah, jadi mengenal diri tuh mungkin kayak gitulah kulit-kulitnya mah. Gimana nih Gimana? Kafe? Masih ada yang bingung gak nih dari Kafe? Atau ada unek-unek? Oh, jadi sesi curhatnya. Unek-unek. Kayak opening tadi. Sebenarnya yang opening tadi itu sesi curhat gitu kayak bener-bener Eh, apa yang aku rasain gitu kan terhadap diri aku sendiri, kayak bener-bener bingung gitu terhadap diri sendiri, kehilangan arah dan apapun lah itu, hal yang kayak nggak, kayak ngerasa hidup tuh meaningless gitu kan. Seriusan itu. Makanya aku ngerasa bener-bener dapat banyak insight dan sangat terbantu ya terhadap penjelasan dari Kang Kamran terhadap cara mengenali diri sendiri itu, karena setidaknya aku kayak ternyata aku tuh harus memperkuat why-nya dulu nih gitu kan. Ya. Why why aku harus mengenal diri sendiri. Nah, keren sih banget kan, terima kasih banyak sih. Masya Allah ya. Oh iya Kak, kan Ah, aku tuh baca ya di internet itu kayak ada 12 ini indikator yang important personal development gitu. Salah satunya itu kan ada communication, itu antara listening, public speaking, sama presenting gitu. Nah, eh, apa ya, berpengaruh nggak sih Kak misalnya kayak sifat introvert sama extrovert gitu terhadap communication kayak gitu Kak? Oke, ini menarik ya. Saya mau tanya Sri dulu deh. Ya, Sri, yang kalau menurut pemahaman Sri ya, ya. introvert sama extrovert tuh dilihatnya dari apa sih? Dari sifatnya bukan? Dari So, aku sifatnya. ya. Kayak contohnya Ya. kayak gimana tuh contohnya? Contohnya, kalau menurut aku ya, kalau menurut aku pribadi itu, kalau dari cara melakukan emosinya kan, kalau ekstrovert tuh biasanya kalau nggak suka langsung bilang gitu. Kalau introvert mungkin kayak lebih diam kayak gitu, Gitu. Kak. Kalau dari pemahaman aku sih seperti itu gitu. kalau Kalau menurut kayak aku sih gimana? Kang, Gimana? antara introvert dan extrovert tuh lebih kayak gimana, apa ya, cara untuk ngecas diri kita, mood kita atau diri kita sih, lebih ke sana. Kayak introvert cara ngecasnya ya diam diri di kamar gitu kan, baca buku dan sebagainya. Kalau extrovert ya keluar main. Kurang lebih sih kayak gitu sih pemahaman aku mah gitu. Ini lebih Itu kayak benar. cara ngecasnya gitu, kayak Nah, gitulah istilah. benar, benar Sri. Jadi sejalan sepemahaman sama yang yang dibilang sama Per gitu. Ya. Jadi soal kepribadian itu sebetulnya bagaimana cara kita mengecas diri kita, bukan bagaimana cara kita bersosialisasi. Karena introvert juga kan banyak yang jadi public speaker gitu. Saya punya teman banyak yang introvert malah jadi jago ngomongnya gitu kan. Nah, sebetulnya introvert betul tadi kayak tas dirinya ya, dia butuh me time gitu kan. Dia bisa bisa kembali up kalau dia udah dapat me time-nya gitu. Terus kalau misalnya orangnya ekstrovert itu dia butuhnya eh, kehangatan dari teman-teman sekitarnya gitu kan, keluarga, pokoknya sama orang lain aja baru dia semangat lagi buat jalanin hidupnya. Itu benar banget. Nah, terus apa tadi namanya teh, Sri, soal soal introvert Eh, teh skill ini komunikasi ya. ya komunikasinya berpengaruh nggak sih Kak gitu? Kan kadang aku mah introvert nggak bisa gitu kalau public speaking kayak gitu, kan banyak nih Nah, mahasiswa yang ngalamin kayak gitu gitu. oke, balik lagi ke konteks mengenali diri gitu ya. Nah, kalau misalnya itulah salahnya ketika mindset mindset kepribadian kita anggap bagaimana cara mereka bersosialisasi. Jadi itu yang muncul, aku mah introvert, jadi aku mah nggak bisa gitu. Kalau ngomong, aku mah extrovert, jadi kalau sedikitan mah nggak rame dan sebagainya gitu. Nah, pertama bantu kita semua untuk apa namanya eh, ngasih tahu buat teman-teman yang lain bahwa kepribadian itu loh, dilihatnya tuh cara ngecas dirinya gitu, bukan dari cara mereka bersosialisasi. Nah, kemudian kenapa ngaruh? Ngaruh juga sih kepribadian gitu kan, sama sama daya daya juangnya ngaruh juga. Cuman sebetulnya ngaruhnya itu ketika kepribadian itu disandarkan pada role model yang tepat gitu. Itu akan jadi sesuatu yang amazing gitu ya, ketika kepribadian introvert kita sandarkan
pada role model yang tepat, begitupun ekstrovert kita sandarkan pada role model yang tepat. Jadi siapa sih orang-orang yang ekstrovert gitu, yang bisa mengembangkan dirinya? Gimana sih caranya gitu? Gimana sih caranya ekstrovert? Gimana sih caranya introvert itu buat komunikasinya dan sebagainya. Contoh, oke, kalau tanya saya introvert atau ekstrovert, saya lebih ke introvert. Nah, introvert itu di antara cara untuk mengembangkan dirinya karena dia kuatnya di self talk gitu ya. Dia akan lebih cocok biasanya kayak tadi baca buku, terus nulis gitu kan. Nah, ketika saya belajar cara menulis, terbitlah sebuah buku gitu. Nah, mungkin itu salah satu cara saya untuk mengembangkan diri jika dilihat dari introvert extrovertnya gitu. Nah, role modelnya siapa sih? Nah, role modelnya itu tentu saja seorang penulis, seorang public speaker. Kalau teman-teman tahu mungkin namanya Zen Permana. Mungkin Faye pernah dengar Kang Zen. Nah, itu mentor saya juga. Terus saya juga belajar dari Dr. Aisyah Dahlan yang neuroscience gitu ya. Pernah dengar? Nah, itu saya belajar dari situ. Jadi ketika dipertemukan dengan role model yang tepat, kemudian kita why-nya sudah kuat, akhirnya cara-caranya kita jalankan dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Nah, kayak gitu Sri. Jadi ngaruh, cuman tetap harus dikelola gitu. Kepribadian ini. Memang fenomenanya lebih banyak ke kambing hitamin kepribadian ya ketika mendapati kayak contoh lah gitu public speaking introvert aku mau introvert malu bilang aja gitu nggak mau Ya, ya, nah, memang kambing hitam kan tapi aku juga sih pernah kayak gitu pasti semuanya pernah kayak gitu. Karena sebetulnya kalau di konten IG Karab sih pernah gitu bahas tentang ketakutan kayak. Jadi ada microblog gitu kan, kalau sekarang kan IG-nya kayak cuma foto saya mah jadi microblog. Itu ada tentang ketakutan. Jadi ketakutannya di antara ketakutan itu kenapa sih kita bukan takut bicara sebetulnya. Kan kadang-kala orang tuh takut ngomong, takut ngomongnya. Padahal ketakutan yang sebetulnya itu bukan kita takut bicara, tapi kita takut tidak didengar. Itu yang kita takutkan sebetulnya, bukan nggak takut bicaranya. Seperti halnya kita takut kegelapan, bukan takut gelapnya sebetulnya yang kita takutkan, apa yang ada di balik kegelapan itu yang kita takutkan sebetulnya. Nah, ketika yang hitam-hitam itu sudah kita kenali terlebih dahulu gitu ya. Masa depan yang gelap itu sudah kita kira-kira dulu gitu kan. Sebetulnya segelap apapun ya kita tenang-tenang saja karena kita sudah bisa di masa depan teh ada ini, aku udah siap persiapannya gitu. Secara psikologis juga rasa takut sebetulnya sinyal bahwa kita itu harus lebih aware dengan masa depan. Takut itu definisinya kayak gitu. Ada 5 emosi dasar sebetulnya. Kalau mau dibahas tuh emosi dasar manusia. apa aja tuh menarik nih untuk dibahas. Oke. Ada 5. Pernah nonton film Inside Out? Enggak deh kayaknya. Yang ada joy, disgust gitu, fear, yang kartun. Agak kayak gitu. Ada di otak gitu tapi kayak samar-samar gitu. Jadi Inside Out itu cerminan dari emosi dasar manusia. Jadi kan 5 emosi dasar ya. Ada bahagia, ada sedih, ada jijik, ada takut, ada marah. Nah, ini tuh emosi itu sebetulnya emotion, energi, motion, gerakan. Energi yang bisa menggerakin kita. Emosi itu. Nanti ada lagi lebih dalamnya emosi itu perasaan. Jadi emosi sama perasaan beda ya. Emosi sama perasaan beda. Nah, kita bahas dulu emosinya. Kalau emosi itu cuma energi, ada 5 dasarnya, walaupun banyak nanti turunannya. Ada marah dulu deh misalnya. Marah itu sinyal bahwa kita sedang diperlakukan tidak adil. Jadi kita perlu marah, perlu emosi marah. Semua emosi itu baik, nggak ada yang buruk. Gitu. Kalau misalnya agama kita diinjak-injak, masa kita nggak marah gitu kan? Itu kan nggak adil buat kita. Kita harus marah. Kemudian sedih itu sinyal ketika ada ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita. Sedih itu sedih. Jadi kalau misalnya kita lagi ngerasanya gimana nggak adil buat aku, itu bukan sedih, itu marah sebetulnya. Kalau sedih itu ada ekspektasi yang nggak sesuai. Nah,
Terus ada lagi emosi jijik. Nah, jijik ini emosi yang ada sinyal ke kita, apa namanya, ada sesuatu yang tidak kita inginkan, loh. Itu jijik, itu sebetulnya emosinya jijik. Gitu. Nah, terus ada lagi apa tuh tadi teh, takut ya. Nah, takut itu adalah sinyal yang men-trigger kita bahwa kita tuh harus aware lagi terhadap masa depan. Kalau takut. Sama bahagia. Bahagia itu sinyal bahwa kita udah puas. Gitu. Dan yang menarik itu ternyata dari puncak emosi itu bahagia. Justru kalau bahagia selalu itu harus kita pertanyakan gitu. Karena kan kalau di Islam ada konsep istiqrojah. Nah, jadi harus dipertanyakan, orang teh asal lancar jaya wae gitu kan. Padahal kan Allah mah kalau saya nguji gitu kan, bukan memang sih bisa jadi ujian bahagia. Cuman kalau bahagia terus, kayaknya ada yang salah deh gitu. Justru kita harus introspeksi gitu. Kalau bahagia terus. Dari psikologi juga bahagia itu puncak emosi. Jadi kalau misalnya udah kita bahagia, pasti ada hampa di situ. Ada hampa karena kita udah di puncak gitu, ngapain lagi gitu. Gitu. Jadi bukan nyari bahagia sebetulnya, jadi manfaat buat orang. Yang benar itu emosi. Ada lagi mood. Kalau mood itu sebelum mood adalah perasaan tadi ya. Perasaan. Jadi perasaan. Emosi itu cuma sinyal kan, energi. Nah, kalau perasaan itu adalah emosi yang kita beri makna. Itu definisinya. Contohnya, kita ketemu sama kita kaget nih sama mobil mau nyebrang kaget. Kan kaget ya gitu. Itu emosi yang muncul adalah mungkin takut atau misalnya cemas dan sebagainya. Lebih ketakut lah mungkin kaget misalnya. Nah, ketika kita udah sampai rumah, mobilnya udah nggak ada gitu ya, klaksonnya udah nggak ada, tempatnya udah beda, kita tetap merasa takut, itulah perasaan. Jadi lebih gampang itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita udah ketemu cewek, kita merasa getaran ketika masih ada dianya, masih ada objeknya. Di rumah masih getar, itulah perasaan, itulah jenis baper. Kayak gitu tuh. Itu perasaan. Ada lagi mood. Kalau mood itu nggak ada objeknya, nggak ada triggernya, nggak ada apa-apanya, kita ujug-ujug merasa emosi. Makanya sih, itu orangnya mudian gitu kan, nggak ada apa-apa, nggak ada dodol, nggak ada angin, kok sedih, kok marah, itu lebih ke mood. Nah, depresi itu adalah masalah mood, karena mood itu udah mengganggu perilaku dia sehari-hari. Kalau emosi mungkin masih dalam benak ya, gitu, perasaan juga masih dalam hati. Tapi kalau mood itu udah ngeganggu banget gitu sama ngaruh ke aktivitas. Tapi kalau yang tadi ke 5 emosi dasar itu, aku pernah kayak aku tuh nggak mau marah orang itu, kayak selalu menolak perasaan marah itu. Boleh nggak sih, atau kayak suatu hal yang salah gitu untuk menolak salah satu perasaan dasar? Oke, kalau kita belajar tentang ilmu konseling, tentang psikologi gitu ya, sebetulnya sesuatu yang kita rasakan itu, kita percaya bahwa itu real. Jadi bukan untuk ditentang, tapi untuk diterima. Oke, saya marah gitu. Oke, saya marah. Cuman kalau kita kaitkan dengan Islam, tutorial meredam marah kan misalnya baca ta'awud gitu. Terus duduk, terus tidur, terus atau enggak wudu dan sebagainya. Nah, kalau di psikologi mungkin ada juga konsepnya. Jadi akui dulu kalau kita marah, perjelas kita marahnya sama siapa atau terhadap apa. Nah, baru terima itu, kemudian kondisikan diri untuk untuk setelah menerima itu istilahnya, menerima itu bahwa setelah menerima kita itu harus juga sadar akan akibatnya kalau kita ngeluarinnya nggak tepat. Oke. Tapi secara umum emosi itu harus dikeluarkan, nggak boleh dipendam. Harus dipendam ya, kayak harus validasi gitu kan. Kalau kita ini validasi dulu. Ya.
nggak boleh dipendam, harus tetap dikeluarin, walaupun itu marah pun sekalipun gitu kan, yang ucapnya adalah emosi negatif gitu kan, tapi kita perlu untuk marah gitu, karena sebagai emosi dasar gitu ya. I see. Sri dari tadi diam mulu nih. Iya, ada. Kayaknya tidur. Enggak tidur. Dari tadi Jama Karamdan sama Kafe nih. Seru banget pembahasannya nih dari tadi. Asli aku pun kayak baru tahu gitu bahwa ternyata emosi itu nggak boleh dipendam sama sekali gitu, harus tetap dikeluarin. Ya, Tahu nggak, kita ini kayak lagi konseling gratis kayaknya. Iya Kalau benar. dari psikolog itu kita bayarnya gede banget. Iya. Ini kayak gratis banget gitu. Sebuah rezeki gitu dari Allah ini. Masya Allah banget ya. Ada yang menarik satu lagi. Sebenarnya ada dua sih yang menarik. Oke, apa tuh? Tentang passion. Mau tanya juga deh sekalian. Kalau yang kalian berdua pahamin gitu, passion itu apa gitu? Passion, sesuatu yang kita senangi gitu. Oke, yang kita senangi. Ingat passion, ingat apa nih yang kebayang gitu? Ketika ngedengar kata passion, apa sih yang kebayang? Kalau aku sih suatu hal yang totalitas gitu ke dalamnya itu sih kalau passion tuh kayak gitu. Kalau istilahnya dulu tuh kayak aku tuh selalu passion terhadap jadi botoh lah gitu kan. Pokoknya versi nepi maut lah kayak gitu. Kayak di situ sih tak passion. Mau kemana pun yang kita kejar suka banget gitu ya. Nah, iya. Kita minat gitu. Terus kalau Sri apa nih? Kalau menurut aku passion itu kayak kegemaran, bukan sih Kak, kayak kegemaran kita, sama kayak Kafe tadi sih, kayak misalnya aku tuh sukanya ngegambar kayak gitu. Kalau menurut aku passionnya di ngegambar kayak gitu Kak. Kalau dari aku. Tadi ada, sebelum kita ngejawab passion yang itu, tadi ada yang menarik dari Frey. Apa yang kita suka gitu, apa yang kita minat gitu kan ya. Jadi contohnya Persib gitu kan ya, Persib. Kenapa apa yang misalnya bisa punya punya perasaan bahwa Persib berbeda banget gitu kan? Itu karena minat mungkin ya. Iya. Minat, dan tahu nggak sih teman-teman, minat itu sebetulnya ada formulanya loh. Oh ya. Minat itu ada formulanya gitu. Jadi kita bisa bikin orang minat sama ini. Caranya kalau bisa bikin orang minat, atau kenapa sih seseorang bisa minat banget, itu karena dua hal. Karena sesuatu itu mampu menarik perhatiannya, dan karena sesuatu itu mampu membuat dia merasa terlibat. Itu jadi minat, sama dengannya jadi minat. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngajak teman-teman yang lain buat ikutan sesuatu, coba tarik perhatiannya dulu gitu ya. Jadi bikin sesuatu yang menarik, kemudian setting kegiatan itu supaya mereka merasa terlibat gitu. Nanti lama-lama juga minat mereka gitu. Ciri minat kan nanyain lagi gitu kan, kayak gimana caranya, itu ciri-ciri minat. Terus jasmanya kayak gitu, itu minat. Nah kalau passion, betulnya kalau kita rujuk ke literasinya, asal bahasanya gitu ya, passion itu asalnya dari bahasa Latin. Jadi passio, passio itu sebetulnya artinya itu bukan kesukaan sebenarnya, bukan minat, bukan kesukaan, melainkan rasa sakit malah gitu. Rasa sakit, sesuatu yang nggak kita suka, passion itu. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang passion, bukan apa yang kita suka, tapi hal apa atau resiko apa atau rasa sakit apa yang kita pilih untuk kita tahan. Passion itu kayak gitu. Nah, makanya itu ngejawab aku tuh udah sesuai sama passion, tapi kok ada bosannya ya gitu. Iya benar-benar. Idealnya kan kalau udah passion, ya udah nggak ada bosan dong gitu. Nah itulah kenapa. Karena kita fokusnya ke yang suka, bukan hal apa sih yang kita tahan gitu. Pokoknya passion tuh agak kejam dikit ya, tapi memang itu realitanya sebetulnya. Itu pilihan kita, aku mah udah siap kuliah, resikonya ya capek, gitu. Ya revisian gitu. Ya kalau kita udah siap sama itu, ya insya Allah kuliahnya juga itu udah sesuai passion gitu. Kalau passion kayak gitu, yang menarik tuh kayak gitu. Ya, oke, berarti sama ini tuh aku tuh salah paham gitu ya, dapat dari passion. Tapi kita suatu hal yang aku suka gitu. Iya. Kita baru tahu ya, suatu hal yang kita berani ngambil resiko untuk merasa sakit itu kan, dan bertahan di situ kan.
Kita sadar resikonya dan kita siap gitu, dan kita excited buat oke lah, gini mah bisa gitu. Skeun Nah, lah itu gitu. passion namanya. Dan itu memang perlu proses seumur hidup menemukan passion. Kita trial and error terus gitu. Gimana sih? Ya, Masya Allah. Ternyata pembahasannya Ini seru juga nih. Seru atau juga masih ya, ada Kak Fai. Eh, apa kayak yang kalau seru banget ya? seru banget ini, seru banget. Kayak konseling bener kata Kak Fai. Jarang-jarang Konseling kan atas. kita bisa kayak gini. Aduh, ini bermanfaat bagi aku. Iya, kayak kita belajar banyak hal gitu ternyata dari sisi psikologi gitu kan, dan psikologi itu sebenarnya penting loh untuk kita gitu. Kadang kan kita ya nggak mikirin hal itu gitu untuk psikologi kan gitu. Gak kerasa ya, Kafe sama Karamdan nih udah hampir 1 jam kita ngomong. Udah habis kayaknya. Masya Sudah 1 jam Allah. ini. Masya Allah Tapi banget. udah habis ini. Masya Allah banget nih. Mungkin dari Karamdan ada closing statement gak nih buat teman-teman yang lagi dengerin podcast ini gitu? Telepon ya. Kalau dari saya sih buat teman-teman gitu ya, kita harus sadar bahwa mental health itu adanya di diri kita. Kemudian jangan sampai kita jadi orang yang menstigma orang-orang yang mungkin mentalnya terganggu. Terus juga teman-teman saya himbau untuk sadar, untuk mindfulness, hadir utuh, sadar penuh. Gitu. Kalau lagi sholat ya pikirnya sholat, kalau lagi makan ya makan, gitu. Jangan dicampur-campur. Itu tekniknya. Kemudian juga teman-teman harus sadar juga bahwa mengenali diri itu adalah proses, jadi nggak bisa instan. Nggak bisa instan, jadi kita tetap proses mengenali diri, terus kelebihannya apa kita, kekurangannya apa, perasaannya kita apa, gitu kan. Trigger perasaan bahagianya apa sih, gitu. Cara kita ngecas itu kayak gimana, kalau ada sesuatu yang nggak sesuai sama kita, cara menghadapinya gimana, kita gali itu terus, jangan pernah berhenti, gitu kan. Jangan pernah berhenti, carilah semuanya, ilmu di sebanyak-banyaknya gitu kan, cari literatur gitu. Kita harus aktif di situ, kita harus aktif. Kemudian juga tetap kita harus diamanilah gitu lah, tetap di jalan Allah. Mungkin kayak gitu closing statement-nya. Jadi sehat-sehat selalu. Sehat itu kan kalau saya bilang senang hati gitu. Sehatlah selalu, senang hati. Masya Allah, keren. Keren banget ya Kafe ya. Gimana nih Kafe? Iya, asli keren banget sih. Udah, mungkin kayaknya mari kita sudahi saja obrolan renyah kali ini. Kalau misalkan ini kita sekalian promosi nih komunitas Kapur Tulisnya Sri. Yuk. Boleh. Jadi Boleh kalau nih. teman-teman nih ada minat di ada concern terhadap masalah tentang mental health ya Kang ya. Oke, bisa nih untuk gabung nih komunitas Kapur Tulis tuh. Nanti bisa cek di Instagramnya Kapur Tulis apa Kang? Kalau Instagram Kapur Tulis ada kapur.tulis gitu. Kita double S. Oke. Dan juga bagi kalian yang butuh insight menarik seputar tentang mengenal diri sendiri ataupun self development, bisa follow IG-nya Kang Ramdan di @Kang? Ramdan aja. IG-nya Ramdan. Oke. Ramdan. Udah diketik Ramdan muncul. Oke. Ini auto follow nih kayaknya. Benar-benar aku lagi kayak seperti domba yang tersesat, tapi bukan dalam artian dari agama sebelah itu. Benar-benar satu. Oke sih, mungkin dari situ tadi. Iya nih, buat teman-teman semua nih, tadi boleh nih dicoba nih dari tips dari Karam dan tadi gitu, kayak kita refleksi dan evaluasi untuk diri kita sendiri. Mungkin bisa dicoba sama teman-teman di rumah gitu kan, lebih mengenalin diri kita lagi gitu. Kita ini siapa sih gitu kan? Biar biar kita nggak kayak daun yang tadi kayak kafe kemana aja gitu, tanpa arah, tanpa tujuan kayak gitu kan. Nah, bagi teman-teman bisa dicoba ya tipsnya. Terus buat teman-teman semua yang mau request atau yang kepo kegiatan kita, boleh nih ya cek di Instagram @darul_ihwan_ikopin. Dan gak kerasa udah 1 jam kita nemenin kalian gitu kan. Aku Sri dan Kak Opey pamit undur diri dulu. Jangan lupa nih
sama tagline-nya DKM, tetap semangat untuk menebar Menebar manfaat. manfaat, Masya Allah. ya. Karena Sebaik-baiknya. Orang adalah manusia, orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Masya Allah, keren. Oke, see you later. Bye-bye. Wassalamualaikum Bye. warahmatullahi wabarakatuh.